Jogging apa jalan Pak? Pak John ini olahraganya Pak. Tadi senang Pak sama sama pegawai. Alhamdulillah. Mantap. Baik Pak Anang, Pak John, kita tunggu beberapa saat lagi sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang ikut bergabung di webinar kali ini, ya Bapak. Monggo Bu Prita. Baik, terima kasih. Bukan goes ya Pak John ya, olahraganya Pak. Goes kadang-kadang Pak. Wah. Kemarin kita di Jogja Pak, goes Pak. Wih, mantap Pak. Lalu. Kami 2 minggu lalu Pak juga ke Jogja Pak, goes. Kalau di Surabaya biasanya hari Jumat ini, tapi pas Akoda gitu baru kita goes. Kalau sekarang senam Pak. G. Senam Pak. Pak Anang, ke bisnis BSI-nya apa aja Pak investasi Pak yang gimana Bapak? Yang menjanjikan Pak? Sebenarnya di kami ada beberapa ini Pak, ada kalau yang menarik sebenarnya nanti ada emas gitu kan juga ada Pak, ada cicil emas Pak, ada bisa juga ada cicil emas, jadi membeli emas dengan dicicil, ada juga tabungan emas juga ada Pak John. Kemudian untuk mungkin teman-teman yang masih milenial ini kan mungkin masih banyak sih yang umur-umur masih baru masuk kerja gitu kan. Di kami juga ada Pak, ya misalnya investasi aset properti gitu juga bisa Pak. Misalnya beli aset rumah gitu ya. Kami memfasilitasi namanya nanti Griasi Muda Pak. Jadi untuk kaum milenial gitu ya. Kaum milenial, anak-anak muda itu kita kasih bisa jangka waktunya sampai 30 tahun Pak. Nah, nanti kalau misalnya sekarang masih usia 25 atau 30, sampai usia pensiun, itu jangkanya panjang sekali. Mungkin kami bisa fasilitasi di situ, Pak, untuk produknya gitu, Pak, kalau produk di BSI-nya. Selain tentu saja kalau yang di BSI sebenarnya kalau dari si produk ya, dari sisi produknya ya ada investasi biasa Pak, deposito. Tapi yang lain-lain nanti mungkin Mas Luki bisa memberikan pencerahan nanti ya sebagai pembicara kita pada pagi hari ini mungkin. Mas Luki sudah hadir ya? Bergabung ya Mas Luki ya? Ya, Mas Luki juga sudah hadir. Nah, Alhamdulillah. Sudah Pak. Ini sudah jam 9 Mbak Prita. Oh baik, bagaimana kita mulai saja nanti mungkin detailnya kami ke tempat Pak John sendiri ini setelah gitu ya Pak Anang ya. Iya. Setelah acara ini, tapi yang pasti nanti Pak Luki akan memberikan secara detail seperti apa. Monggo nanti pasti teman-teman BSI juga bisa bantu ke Bapak Ibu rekan-rekan ASN di DJP Kanwil 1 juga. Baik, kita mulai saja Pak Anang kalau begitu ya Pak. Boleh Mbak, silakan Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya sapa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati, sama-sama hormati Bapak John L. Hutagal, Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak Jatim 1. Nah, dari BSI yang sama-sama kami hormati juga Bapak Mahendra Nusanto, Regional CEO RO 9 Surabaya. Tapi hari ini belum bisa hadir karena ini ada acara mendadak dengan direksi. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Anang Heri Ansori selaku Retail Financing Business Deputy Region Office 9 Surabaya, beserta jajaran deputi yang lainnya, Bapak Zulfahmi dan juga Bapak Muhammad Nur Rahman yang insya Allah juga hadir. Kemudian dari area manajer BSI Surabaya, ada Surabaya Kota dan juga Surabaya Raya yang juga hadir, tentu saja Bapak Luki Afriansa, Departemen Head Business Planning yang hari ini akan menjadi narasumber kita bersama. Dan juga seluruh ASN Kanwil DJP Jatim 1 yang mengikuti acara Zoom
webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, terima kasih selamat bergabung di webinar perencanaan keuangan atau financial planning dengan ASN Kanwil DJP Jatim 1 dan juga lingkup Kanwil DJP Jatim 1. Alhamdulillah an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimi ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena tentu saja limpahan rahmat dan juga hidayahnya kita bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan bertemu dalam forum ini yang tidak lain insya Allah menambah ilmu dan juga silaturahim kita ya Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita awali Bapak Ibu acara pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Faris Kurnia. Untuk itu kepada Saudara Faris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 10. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Faris Kurnia. Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti acara sampai dengan akhir nanti karena ada hadiah berupa saldo tabungan yang nanti kita akan bagi juga selain tentu saja ilmu mengenai financial planning. Nah, silakan Bapak Ibu aktif dalam mengikuti acara ini, bisa dipakai juga virtual background yang telah kami bagikan, namun kalau misalnya tidak masalah, tidak apa-apa. Tentu saja ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami Bank Syariah Indonesia bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian peserta webinar dari DJP Kanwil 1 Jawa Timur. Nah, untuk itu kami dari BSI yang akan diwakili oleh Bapak Anang Heri Ansori akan menyampaikan sambutan. Kepada yang kami hormati, Bapak Anang Heri Ansori, kami persilahkan Bapak untuk memberikan opening speech. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih Mbak Prita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak John L. Hutagaol, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman deputi, Pak Oman mungkin yang bisa bergabung, Pak Fahmi, kemudian teman-teman area manajer di Surabaya Kota dan Surabaya Raya, mudah-mudahan bisa bergabung juga, Pak Ede, Pak Edi Dwi Effendi, dan juga Pak Aidil Mustamir. Kemudian teman-teman area segmen, insya Allah mudah-mudahan di Surabaya Kota dan Surabaya Raya juga bisa hadir. Dan juga Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, seluruh ASN di Kanwil DJP Jatim 1, dan juga di KPP di lingkup Kanwil DJP Jatim 1. Pertama-tama marilah tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa beraktivitas, bahkan Pak John tadi masih bisa berolahraga bersama kawan-kawan di DJP 1 Jatim.
Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Pak John, kami mohon maaf, menyampaikan mohon maaf karena Pak Mahe berhalangan membuka webinar pada pagi hari ini, karena memang pada jam yang sama secara mendadak beliau harus ada Zoom dengan kantor pusat, direksi, ya, sehingga diwakilkan kepada saya, Pak. Nah, jadi ini mungkin silaturahim kedua kami dengan Bapak. Kalau pertama dulu kami dengan Pak Ali, Pak, hadir di kantor Bapak. Hari ini kita bisa bersilaturahim via Zoom, kembali. Alhamdulillah, ya. Yang kedua, kami ingin juga memperkenalkan, Pak, saya adalah buat teman-teman juga Deputi Retail Financing di Region 9 Surabaya. Kemudian kami juga ingin memperkenalkan BSI juga kepada Bapak Ibu semua peserta webinar. Barangkali sudah sering mendengar, sudah sering melihat logo ataupun iklan-iklan BSI itu apa gitu ya. Jadi BSI ini adalah Bank Syariah Indonesia. Ini adalah hasil merger dari 3 bank, yaitu Bank Syariah Mandiri atau BSM, kemudian BNI Syariah, dan juga Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRIS atau BRI Syariah. Jadi alhamdulillah 3 bank telah bergabung. Jadi legal merger-nya kami laksanakan pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Jadi umurnya kami masih belum genap 1 tahun, tetapi alhamdulillah kalau kita lihat sampai dengan perkembangan kinerja sampai dengan hari ini, Pak, kami alhamdulillah bisa tumbuh cukup bagus. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan September ini pasti kami juga akan merilis laporan kinerja, dan insya Allah mudah-mudahan kami juga minta doa restunya sehingga kinerja kami juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat, kemudian buat umat, dan juga buat kita semua, sehingga BSI bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih kepada masyarakat, kepada stakeholder semuanya. Jadi kami memiliki visi yang cukup ambisius, quote-unquote ambisius begitu. Jadi kami bertekad akan menjadi jajaran 10 besar bank syariah di dunia. Ya, kalau di hari ini alhamdulillah kami di Indonesia dengan bergabungnya 3 bank, kami memiliki aset kurang lebih sekitar 247 triliun, dan itu sudah menaikkan persaingan kami di liga yang cukup prestisius, yaitu kami masuk ke 7 bank besar yang ada di Indonesia. Ya, jadi bukan hanya di bank syariah, tentu saja kalau di bank syariah kami menjadi bank terbesar, tetapi di kancah industri perbankan kami sudah setara dengan induk-induk kami, Pak. Jadi induk kami ada 3, ada Bank Mandiri, ada BNI, dan juga ada BRI. Alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangan perbankan syariah menunjukkan bahwa di data bulan Juni, Bapak, itu perkembangannya cukup bagus, ya. Bahkan kalau dilihat perkembangan asetnya di bank syariah itu hampir 2 kalinya di industri perbankan, ya. Jadi kami di industri perbankan syariah bisa tumbuh 15%, gitu ya, bahkan hampir 16%, 15,8%. Tetapi di bank konven itu pertumbuhannya sekitar 8,5%. Jadi hampir 2 kali lipat pertumbuhan bank syariah, ya, alhamdulillah, waktu kita syukuri. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari dari pembiayaan, kami juga lebih tinggi dibanding industri perbankan. Jadi di bank syariah itu bisa tumbuh sekitar 7,3%, sementara di industri itu hanya tumbuh sekitar 0,6%. Sementara di DPK kami pun bisa tumbuh sekitar 16,5%, sementara di industri hanya sekitar 11,27%. Nah, ini cukup membanggakan, cukup menggembirakan di tengah kondisi pandemi yang sampai dengan hari ini belum bisa pulih 100%, tetapi alhamdulillah trennya sudah semakin mengalami perbaikan,
semakin landai kurvanya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan jauh lebih baik lagi. Nah, salah satu permasalahan yang kita hadapi hari ini adalah masih rendahnya literasi terkait dengan perbankan syariah. Jadi berdasarkan survei ya, jadi di tahun 2019 ini data 2019 tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah itu hanya sekitar 8,9%. Ya, artinya masih kalau kita lihat 100 orang, mungkin yang paham-paham pernah dengar paham-paham terkait perbankan syariah itu ya hanya sekitar 8 atau 9 orang gitu ya. Sementara kalau di bank konven itu jauh lebih tinggi tingkat literasinya, yaitu kurang lebih sekitar literasi keuangannya adalah jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi sekitar 38%. Nah, ini PR buat kami Pak John ya, terutama teman-teman kami di Bank Syariah untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat ya, memperkenalkan apa itu Bank Syariah dan seterusnya. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini kami mengajak tim kami ya, Mas Ruki, mohon maaf tadi belum kesebut ya, Mas Ruki Afriansyah. Ini tim kami Pak, beliau ini adalah Debt Head di kantor pusat Business Planning PT Bank Syariah Indonesia, yang pada pagi hari ini insya Allah akan sharing ya, akan memberikan materi terkait dengan perencanaan keuangan, yang itu mungkin barangkali bisa memberikan kebermanfaatan buat teman-teman atau Bapak Ibu di lingkungan DJP Jatim 1 untuk lebih lagi terbuka lagi wawasannya, sehingga bisa memberikan investasi yang tepat ya, merencanakan keuangan dengan baik dan lain sebagainya. Tadi di depan Pak John sudah bertanya, Pak, di Bank Syariah Indonesia apa sih produknya gitu. Kalau kita bicara produk ada beberapa Pak ya, tadi di depan sudah saya sampaikan. Jadi kami ini Pak, alhamdulillah secara sistem juga disupport dengan sistem yang cukup bagus. Kami memiliki mobile banking yang cukup bagus juga, dan ke depan, bahkan bukan ke depan, hari ini pun kami sudah bisa melakukan pembukaan rekening melalui online ya, melalui handphone gitu ya. Kemudian juga transaksi-transaksi yang lain kami juga sangat support, yang semuanya itu bisa diakses oleh masyarakat untuk membantu mempermudah transaksi keuangan masyarakat. Karena mindset-nya, kalau dulu kami di Ex-Legacy di BNI Syariah, waktu kami masih di BNI Syariah, mindset masyarakat itu di Bank Syariah itu masih ada ketertinggalan gitu ya. Padahal alhamdulillah di kami juga sangat disupport ya, sistem yang cukup bagus, mobile banking juga ada gitu ya, yang semuanya bisa dilakukan melalui handphone. Nah, ini mungkin kami berharap juga Bapak Ibu mungkin juga ada yang sudah menjadi dulunya, mungkin pernah menjadi nasabah BNI Syariah, atau pernah menjadi nasabahnya BSM, atau pernah menjadi nasabah BRI Syariah. Nah, mulai hari ini ya, karena kami sudah melakukan proses migrasi, alhamdulillah prosesnya juga berjalan dengan lancar, sehingga hari ini insya Allah kami sudah seluruh region di Indonesia sudah melakukan migrasi, dan harapannya nanti pada tanggal 1 November kami sudah mencanangkan itu menjadi customer day one, yaitu hari kita melayani kepada nasabah di hari pertama nanti adalah targetnya tanggal 1 November dengan seluruh sistem, seluruh produk, seluruh enabler yang ada itu sudah menjadi enablernya BSI. Nah, kami berharap dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami juga bisa membantu mensupport kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Apakah kebutuhan layanan perbankan dari sisi transaksionalnya maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, konsumtif lainnya, misalnya untuk pembelian rumah, kita punya namanya BSI Muda gitu ya. Ada pembiayaan oto, ada pembiayaan emas, ada gadai emas, ada tabungan emas, yang semuanya itu Bapak Ibu itu sangat bermanfaat untuk
mencoba merencanakan keuangan kita ke depan. Tapi nanti kalau masuk ke materi perencanaan, nanti mungkin itu adalah ranahnya Mas Luki ya untuk menyampaikan materinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya silaturahim kita bukan hanya berhenti sampai di Zoom kita pada hari ini, tapi ke depan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk bersama-sama mengembangkan bank syariah ya, terutama BSI. Mudah-mudahan kami juga bisa mensupport segala kebutuhan dan layanan yang mungkin Bapak Ibu perlukan. Mungkin dari saya itu Mbak Prita yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Anang. Tadi sudah disampaikan perkenalan sedikit tentang BSI dan juga beberapa layanan kami. Semoga kita bisa menjadi sahabat syariah bagi Bapak Ibu ASN di DCP Kanwil 1. Bapak Ibu peserta webinar, selanjutnya ini sambutan juga akan disampaikan oleh Bapak John Hutagaul selaku Kepala Kanwil DJP Jatim 1. Terima kasih Bapak telah memberikan dukungan juga dan mensupport acara pagi hari ini dapat terlaksana. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak John Hutagaul, disilakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan di pagi hari ini yang kita syukuri ya, sehingga kita boleh bekerja untuk nusa dan bangsa dan bahkan bisa menghadiri suatu acara yang menurut saya sangat penting dan bermanfaat, yaitu mengenai sosialisasi ya investasi yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua, terutama kepada teman-teman adik-adik saya ASN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Dan selanjutnya akan saya sebut sebagai sahabat syariah. Yang saya hormati Bapak Anang Heri Ansori selaku Deputy Region Office 9 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Luki Afriansah yang nanti akan memberikan pencerahan bagi kita mengenai investasi-investasi apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai ASN yang bekerja di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Dan tentunya yang saya hormati semua teman-teman yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Wilayah Surabaya. Di sini ada beberapa, saya lihat area-area manajer yang hadir dalam acara ini. Perlu saya sampaikan kepada Pak Anang Ansori maupun teman-teman BSI bahwa Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini pegawai kami ini jumlahnya 1.458 orang. Yang mulai dari pelaksana sampai pimpinan tertingginya ada sejumlah itu. Dan pendidikan mereka sangat beragam, mulai dari D1, D3, D4, S1, S2, S3, maupun guru besar. Jadi sangat bervariatif pendidikannya. Nah, dan tanggung jawab kami sangat besar, Pak Anang, karena untuk wilayah Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini, kami diminta oleh pimpinan, oleh Ibu Menteri dan Bapak Dirjen kami, untuk mengamankan, menghimpun penerimaan pajak sebesar
44,5 triliun. Itu adalah target tahun 2021 di tengah masa pandemi COVID-19, dan kita percaya sekarang ini situasi perekonomian sudah membaik, sudah semakin membaik dan semakin baik. Dan kita tahu di kuartal 2 yang lalu pertumbuhan ekonomi secara nasional itu sudah mencatat angka yang tinggi, yaitu 7,07%. Ini memberikan signal positif bahwa telah terjadi pemulihan ekonomi. Ya, berarti pemerintah berhasil ya melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional sejak tahun 2020, kemudian dilanjutkan di 2021, dan kita rasakan sekarang ekonomi sudah mulai menggeliat. Dan saya sudah merasakan tanda-tandanya, Pak Anang, Surabaya sudah mulai macet. Ya, sudah mulai macet. Dan istri saya kebetulan masih di Jakarta, melaporkan bahwa di Jakarta sangat macet. Jadi ini berarti ekonomi sudah menuju ke arah yang normal. Dan ini patut kita syukuri. Kredit yang positif kita berikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang sangat baik menata kembali perekonomian di tengah masa pandemi COVID-19. Tentunya keberhasilan pemulihan ekonomi tidak lepas juga dari kesadaran kita untuk menjaga, melaksanakan program prokes, program kesehatan yang memang sangat penting, dan juga program vaksin ini betul-betul harus kita sukseskan di dalam membentuk herd community di kota Surabaya khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya menghadiri undangan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dan Ibu Gubernur, dan saya mendapat informasi yang sangat menggembirakan dari Ibu Gubernur bahwa Provinsi Jawa Timur mencatat rekor terbaik, yaitu level 1 PPKM-nya. Nah, ini harus kita jaga dan kita pertahankan, ya jangan sampai kita naik lagi levelnya. Ya, nah ini tentunya memberikan signal yang baik bagi kita semua, termasuk BSI dan juga kantor pajak yang ada di kota Surabaya dan pada umumnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, sebagai informasi juga, dengan kami melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan, tentunya pemerintah memberikan remunerasi yang layak bagi para pegawai pajak. Dan ini sangat kita syukuri, ya. Dan oleh karena itu, acara pada hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami untuk mendapatkan pencerahan, ya terutama adik-adik yang milenial ini yang memiliki prospek yang masih panjang dan calon-calon pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya selain mereka menjaga kesehatan, bekerja dengan baik, mematuhi nilai-nilai Kementerian Keuangan, tentunya harapan saya sebagai pimpinan, bagaimana mereka bisa mengelola gajinya, ya mengelola salarinya, mengelola remunerasinya, supaya ini membantu mereka di dalam membentuk kesejahteraan mereka ke depannya. Nah, tentunya acara pada hari ini sangat baik sekali, dan kita harapkan nanti dari gaji mereka nanti ada disposal income mereka inilah yang nantinya perlu diinvestasikan kemana gitu ya, supaya mereka ini benar-benar bisa menikmati kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah itu dengan baik. Nah, tentunya kami juga mengharapkan adik-adik yang masih muda-muda ini, termasuk yang teman-teman saya juga ada di sini kepala kantor ya. Ya, saya lihat di sini ada beberapa kepala kantor yang hadir. Tentunya mereka juga berminat mau menaruh kemana investasinya ini, dana lebih mereka ini. Tentunya Pak Anang ini kebanyakan staf saya ini lulusan STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, Pak. Jadi mereka ini kalau soal akuntansi sangat jago-jago semua, Pak. Jagonya, Pak. Jagonya semua. Jadi nanti mereka akan hitung-hitungan, Pak.
apa nanti yang dijelaskan oleh Pak Luki ini kira-kira gainnya ini atau prospeknya ini lebih baik nggak dibandingkan dengan kalau ditaruh di Trimegah, di saham atau sekuritas mandiri dan sebagainya. Nah, tentu mereka akan banding-banding nih Pak. Mudah-mudahan saya percaya yakin apa yang Bapak tawarkan ini jauh lebih menarik, ya. Dan juga kemudahan-kemudahan seperti rumah itu saya dengar bagus sekali karena anak-anak saya ini, adik-adik saya ini mereka ini masih muda-muda Pak. Jadi kalau saya sangat mengharapkan mereka ini bisa mengelola gaji mereka dengan baik, ya, tidak hura-hura, ya. Mereka misalnya walaupun belum menikah atau yang sudah menikah, pasutri yang baru, pasangan suami istri yang muda, ini bisa mulai sekarang menginvestasikan disposal income-nya itu untuk memiliki rumah. Nah, saya juga mulai terpikir tadi waktu kita diskusi di awal, nanti ke depan saya akan mengundang Ray, Pak. Ray, ya, untuk menawarkan kepada adik-adik saya ini yang muda-muda, daripada mereka ngontrak, uang ngontrak mereka itu kan bisa untuk nyicil, gitu kan. Nah, kalau alangkah baiknya kalau nyicilnya itu di BSI gitu kan, dengan skema-skema yang meringankan gitu ya. Apalagi kalau Pak Anang bisa memberikan katakan durasinya, Ya, Pak. time period-nya itu panjang sehingga mereka tidak terbebani dan cicilan yang mereka lakukan, prinsipal dan installment prinsipalnya sama interestnya itu sama atau lebih murah dibandingkan kalau dia ngontrak atau in the cost. Nah, ini satu yang sangat challenging, sangat bagus menurut saya. Dan saya berterima kasih kepada pimpinan regional BSI yang meluangkan waktu pada hari ini. Dan nanti ke depan kalau saya mengundang Ray, nanti juga saya akan mengikut sertakan BSI. Syukur-syukur mereka nanti di-financing melalui BSI. Ya Pak, insya Allah, ya, Pak. mereka beli rumahnya di properti, di perusahaan-perusahaan properti yang ada di Surabaya, di Jawa Timur, tetapi nanti financingnya melalui BSI. Tentunya dengan skema yang sangat membantu, meringankan adik-adik saya ini ya, supaya mereka ini bisa semakin sejahtera ke depannya dengan berhemat sejak awal. Berhemat artinya berhemat dan digunakan untuk investasi. Mungkin demikian, tidak berlama waktu. Sekali lagi Pak Anang, salam saya buat Pak Mahendra, ya. Jadi Pak, matur nuwun Bapak. Teman-teman BSI yang ada di region Surabaya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak John Hutagal atas sambutan yang diberikan, menjadi pertimbangan bagi kami semua yang ada di sini, dan informasi-informasi terbarunya tadi yang disampaikan Bapak. Terima kasih Pak. Nah Bapak Ibu, sekarang ini waktunya Bapak Luki yang sudah siap untuk memberikan ilmu dan juga membagi tentunya seputar financial planning. Ini mungkin amat sangat sering kita dengar ya, tapi kira-kira bagaimana cara memilih investasi yang tepat, kemudian cara menyikapi investasi ini di antara segudang kebutuhan kita. Nah, Pak Luki punya jawabannya. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Luki selaku Departemen Head dari BSI yang akan menyampaikan mengenai financial planning. Kami persilakan. Oke, makasih Mbak Prita. Cek suara dulu. Siap, masuk Pak, jelas. Jelas, Pak Luki. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Prof. John Hutagaul, Pak. Terima kasih Pak untuk kesediaan dan waktunya Pak untuk bisa memfasilitasi di Pak Anang Hiriansori Pak, mewakili Pak Mahendra. Terima kasih juga Pak sudah mengundang kami, dan mungkin dari seluruh pimpinan DJP yang juga ikut hadir ya, nggak mungkin saya persebutkan satu-satu. Dan yang terlebih penting adalah Bapak Ibu wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera.
Baik, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya dengan Luki Afriansyah dari Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia. Jadi karena kita melalui link Zoom, jadi kita bisa bersilaturahim meskipun kita beda kota. Saya di Jakarta, Bapak Ibu mungkin di daerah Jawa Timur. Pada pagi hari ini izin ya kami akan sedikit sharing ya, santai saja karena hari Jumat kan besok sudah weekend, kita nggak mau yang berat-berat lah. Jadi kita ingin sharing seperti tadi yang Pak John sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara Bank Syariah Indonesia, tadi sudah banyak diperkenalkan ya, bahwa Bank Syariah Indonesia ini adalah merger dari 3 bank syariah. Jadi kalau sekarang nyari bank syariah tuh nggak usah susah-susah lagi nih, mana yang paling bagus ya? Insya Allah ini adalah bank syariah terbesar, dan ini adalah milik kita semua, milik negara, milik pemerintah, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan Indonesia juga, kita bisa bermain di tatanan global nanti dengan dukungan Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kemudian kita masuk, kenapa sih harus ada bank syariah gitu ya? Kan bank konvensional nggak kurang-kurang, banyak banget dari mulai bank himbara, bank swasta, bank internasional, banyak sekali. Namun ternyata memang kebutuhan bank syariah itu muncul karena ada kebutuhan transaksi perbankan yang tidak menggunakan sistem ribawi yang memang terasosiasi dengan bank konvensional. Dan ternyata ketika kita bedah lagi nih Bapak Ibu, ternyata konsep riba itu juga dijauhi di dalam konsep-konsep agama-agama lain ya. Dan ini kemudian juga dituangkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya ketika sudah ada lembaga keuangan syariah, maka bertransaksi di lembaga keuangan konvensional bukan sesuatu lagi yang darurat ketika sudah bisa difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu wawasan ya, tambahan lagi, reminder lagi bagi kita, terutama bagi Bapak Ibu yang mohon izin mungkin beragama Islam saat ini ya. Nah, lalu apa bedanya bank syariah dan konvensional? Nah, bedanya bank syariah adalah di masalah prinsip yang kita gunakan sebagai operasional kita. Dan sebagai catatan, Bapak Ibu, lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah itu tidak hanya untuk nasabah-nasabah di agama tertentu, katakanlah untuk umat Islam saja, tapi ini bisa digunakan layanan perbankan syariah untuk seluruh nasabah dengan berbagai macam latar belakang, baik dari sisi agama, sisi pendidikan, sisi tingkat sosial, dan lain sebagainya, itu semua bisa menggunakan layanan perbankan syariah karena kita bersifat universal. Yang kita gunakan adalah nilai-nilai yang universal, adanya keterbukaan, ketransparan, keadilan, dan lain sebagainya yang kita tuangkan dalam operasional kerja Bank Syariah. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia kita punya yang namanya Dewan Pengawas nih Bapak Ibu, di mana mereka yang memastikan seluruh produk dan lain kita sudah sesuai dengan aturan-aturan syariahnya. Kemudian yang kedua, ketika bertakwa Pak Luki? Oke, suaranya terputus ya. Kita tunggu ya Bapak Ibu, seperti ini sinyalnya Pak Luki masih belum tersambung kembali. Memang untuk pertemuan melalui Zoom biasanya kendala-kendala seperti ini bisa saja muncul, tapi insya Allah bisa tersambung kembali.
masih awal yang disampaikan oleh Pak Luki, dan silahkan diperhatikan secara seksama. Selain tentu saja bisa menambah ilmu terkait dengan financial planning, nanti kami juga akan ada kuis yang mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya akan diambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Luki. Dan hadiahnya adalah berupa saldo tabungan untuk 3 orang pemenang, Rp600.000. Wah, lumayan sekali. Kita tunggu apakah Pak Luki sudah bergabung kembali. Sepertinya belum. Sudah masuk ya? Baik, mungkin kalau sambil persiapan. Mohon maaf, ya. Ya, Pak Luki. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini tiba-tiba di rumah mati lampu nih, kebetulan lagi webinar dari rumah. Ada kendala teknis. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, ya, ini kita memang lanjut, problem yang biasa nih Mas, kalau ketemunya webinar. Nggak apa-apa, insya Allah udah jelas kembali. Siap. Silahkan Oke, dilanjutkan. tadi kita sampai sini ya, tadi Mbak Prita ya. Yes, betul sekali. Oke, ya, jadi saya lanjutkan, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Jadi tadi ya, dana-dana Bapak Ibu itu kita investasikan, kita salurkan kepada pembiayaan-pembiayaan di sektor yang diperbolehkan secara syariah. Kita tidak boleh membiayai pabrik minuman keras, kita tidak boleh membiayai pabrik rokok, bahkan hotel pun tidak boleh kita biayai kalau dia tidak bersertifikat syariah. Dan terakhir yang keempat adalah kita juga punya objektif sosial. Kita ingin mengajak seluruh nasabah kita tidak hanya bertransaksi saja, tapi juga berpartisipasi dalam kebaikan, karena kita mengeluarkan zakat perusahaan ataupun dana-dana sosial yang kemudian kita salurkan untuk kebaikan masyarakat. Kita membangun misalnya infrastruktur pendidikan, kita membantu beasiswa orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi kebaikan yang dikontribusikan oleh Bapak Ibu selaku nasabah. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, Bank Syariah itu sangat di-endorse sekali, sangat didukung sekali oleh pemerintah dengan adanya peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa Bank Syariah juga boleh turut serta dalam menyalurkan gaji dari ASN. Dan alhamdulillah Bank Syariah Indonesia sampai dengan saat ini sudah menyalurkan lebih dari 180.000 gaji ASN, termasuk yang ada di wilayah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu sekitar 9 ribuan. Jadi artinya ini adalah suatu amanah yang luar biasa yang kami jalankan dari pemerintah juga untuk membantu memfasilitasi kebutuhan para pegawai negeri ataupun ASN. Nah, sekarang kita akan lihat nih Bapak Ibu ya. Kita kalau misalnya sebagai pegawai, sebagai orang yang punya rumah tangga, pasti sangat banyak kebutuhan keuangan. Ada yang butuh rumah tadi seperti Prof. John bilang, ada yang misalnya punya kebutuhan pergi haji atau umroh untuk ibadahnya, ada yang pengen investasi karena mungkin uangnya daripada nganggur gitu ya, ada yang pengen beli mobil dan lain sebagainya, sangat banyak sekali kebutuhan keuangan yang akan kita temui. Dan ini sangat penting sekali bagi seorang pegawai untuk mengatur keuangan. Kenapa? Karena kebutuhan keuangan itu banyak banget, tidak terbatas, tapi masa produktif kita terbatas, masa kerja kita terbatas. Kita akan menemui masa pensiun ataupun hari tua pada masanya nanti. Nah, untuk itu Bank Syariah Indonesia siap menjadi sahabat finansial berkah bagi Bapak Ibu semua ya, yang insya Allah kami pahami. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang hadir tadi ada yang generasi milenial yang masih muda ya, mungkin ada yang baru memulai karir, ada yang baru mau menikah, ada yang baru menikah, baru punya 1 anak, ada yang sudah punya 3 anak, 4 anak, ada yang bahkan mungkin sedang mempersiapkan masa pensiun. Dan di setiap tahapan kehidupan kita sebagai pegawai ini akan muncul kebutuhan keuangan yang beda-beda, dan insya Allah Bank Syariah Indonesia sudah menyiapkan berbagai macam solusi produk dan layanan keuangan syariah bagi Bapak Ibu dan juga keluarga. Nah, untuk itu Mbak Prita ya, mohon izin nih kita supaya lebih fresh lagi, saya ada beberapa pertanyaan, mohon partisipasi Bapak Ibu untuk bisa menuliskan jawabannya di kolom chat ya. Kuncinya adalah jawabannya nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar, tapi jawaban yang jujur dan terus terang ya. Ini hanya sekedar untuk melihat seperti apa kebiasaan kita dalam mengelola keuangan. Apalagi Bapak Ibu kan mungkin berada di lingkungan yang background-nya pendidikan keuangan ya, mungkin sudah terbiasa. Coba kita cek seperti apa kebiasaan kita dalam mengelola keuangan. Nanti teman-teman dari BSI juga boleh join ya untuk bisa berpartisipasi di kolom chat. Pertanyaan pertama nih Mbak Prita ya. Oke, apa rencana keuangan Bapak Ibu di tahun depan? Oke, di tahun depan saya pengen beli mobil. Tahun depan saya pengen
beli saham misalnya, tahun depan saya pengen, oh anak saya mau masuk kuliah. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat, apa rencana keuangan Bapak Ibu di tahun depan. Mungkin ada yang pengen pergi haji, ada yang ingin traveling, ada yang ingin beli rumah kedua gitu ya. Atau ada yang ingin menikah gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat, silakan apa rencana keuangan Bapak Ibu di tahun depan. Oh, tahun depan itu kayaknya saya pengen ganti mobil nih, mobilnya sudah tua banget nih, udah lebih dari 7 tahun gitu ya misalnya. Ada yang pengen beli rumah baru, amin. Oke, umroh, amin ya. Mudah-mudahan kita bisa segera ke Tanah Suci. Mau beli mobil, ada yang ingin beli saham syariah, Masya Allah, renovasi rumah. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Dana darurat, wah luar biasa. Ini kayaknya sudah paham banget di perencanaan keuangan. Anak masuk perguruan tinggi, amin ya Bu Hikmah, mudah-mudahan. Beli mobil pertama tanpa riba, Masya Allah. Beli rumah, renovasi rumah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah punya rencana keuangan di tahun depan, atau di 2 tahun lagi, atau di 3 tahun lagi, artinya kita sudah punya tujuan keuangan. Ketika kita sudah tahu tujuan keuangan kita, baru kita bisa merencanakan seperti apa kita akan mencapai tujuan keuangan tersebut. Berapa lama kita harus mencapai keuangan tersebut. Bagaimana caranya itu sudah akan bisa kita pikirkan kalau kita sudah punya tujuannya, apa yang akan kita capai ya. Jadi kita penting harus punya tujuan keuangan. Pertanyaan kedua ya, semakin seru nih. Nah kalau lagi dapat bonus nih Bapak Ibu ya, tadi mungkin ada dapat remunerasi, ada yang mungkin dapat THR, terus masih banyak sisa gitu ya, ada yang dapat gaji ke-13. Nah Bapak Ibu biasanya lebih sering buat belanja atau biasanya buat investasi? Boleh coba tolong di-share di kolom chat. Saya kalau lagi dapat banyak uang kayaknya pengen beli tas baru deh, atau beli sepatu baru, atau beli sepeda baru gitu ya. Atau misalnya enggak saya pengennya buat investasi aja. Saya pengen buat anak saya buat biar masuk kuliah tadi ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Coba boleh sharing di kolom chat Bapak Ibu, investasi, ditabung. Oke, investasi. Masya Allah. Dua-duanya kudu imbang ya, betul Mbak Prita. 10% belanja, 10% rekreasi, sisa investasi. Oke, Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, apapun jawaban Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah punya kecenderungan ya untuk bisa mengoptimalkan ya dana-dana yang kita Investasi miliki. di suku, investasi di Shopee. Seru banget. Luar biasa. Benar juga ya di investasi. Ya. Ini itu pembenaran namanya Mbak Prita ya. Mudah-mudahan kita punya kecenderungan untuk investasi karena dengan kita berinvestasi kita sudah memiliki keinginan dan ikhtiar atau upaya kita untuk mempersiapkan masa depan secara finansial dengan lebih baik lagi ya. Oke, baik. Belanja juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok belanja, cuman harus kita atur dengan baik. Nah, yang ketiga, pertanyaan terakhir. Nah, tadi di kolom chat ada yang menyinggung dana darurat nih. Nah, Bapak Ibu sudah punya dana darurat belum ya? Kalau sudah punya, berapa kali pengeluaran bulanan? Ayo, dana darurat itu apa sih Mas Luki? Dana darurat itu adalah dana-dana yang kita memang sudah siapkan ya, di luar tujuan-tujuan investasi kita, tapi dana ini akan kita pergunakan ketika terjadi hal-hal emergensi atau darurat. Ya, misalnya contoh Mbak Prita ya, qadarullah mungkin contoh ya misalnya ada keluarga gitu ya, tiba-tiba terkena kecelakaan, tidak di-cover asuransi, maka kita sebagai keluarga ingin menolong dong untuk biaya pengobatan. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat, pasti kita akan mengeluarkan dana kita dari mana misalnya? Mungkin tabungan buat pendidikan anak, mungkin tadi tabungan haji kita akan ambil, atau mungkin tadi rencana mau buat investasi nggak jadi. Nah, dana darurat inilah yang akan menolong kita terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan ketika terjadi di masa depan. Nah, kalau sudah punya berapa kali pengeluaran bulanan? Misalnya 1 kali pengeluaran bulanan kah, 2 kali, atau belum sama sekali? Silakan jawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Sedang membangun dana darurat, idealnya 6 kali pengeluaran, masih nyicil. Oke, belum. Nutup angsuran. Oke, Masya Allah. Baik Bapak Ibu ya, yang belum punya dana darurat, jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan setelah ini kita sudah bisa mulai mengalokasikan untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan kita untuk dana darurat. Kenapa? Karena ternyata pandemik ini mengajarkan dana darurat itu ternyata penting sekali. Jadi ada satu kisah yang diceritakan oleh salah satu perencana keuangan terkenal di Indonesia. Dia dan keluarganya itu hidup atau berumah deketan ya. Jadi di satu komplek rumahnya cuma sebelah-sebelahan. Ketika satu orang terkena positif COVID-19, otomatis sekelilingnya itu harus melakukan tes. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak di-cover asuransi atau tidak di-cover kantor dan kita tidak punya alokasi dana, tentu kita akan yang namanya makan tabungan atau makan investasi kita untuk mengeluarkan dana-dana tersebut yang memang tidak kita prediksikan sebelumnya ya. Baik Bapak Ibu,
Saya mengutip sebuah kutipan dari seorang penulis buku bahwa ternyata ya bukan gaji kita yang ngebuat kita kaya Bapak Ibu, tapi adalah kebiasaan kita dalam menghabiskannya. Bapak Ibu yang ada di sini ya mungkin ada yang bergaji 100 juta, ada yang bergaji 50 juta, tapi kalau misalnya kita tidak mengelola dengan baik akan habis-habis juga ya. Tapi kalau gaji kita katakanlah standar lah ya, tapi kita bisa memanage dengan baik, kita punya alokasi untuk menabung, kita punya alokasi untuk investasi, kita tahu peruntukan keuangan kita, maka insya Allah itu menjadi sesuatu yang akan menolong kita secara finansial di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kami ingin menyampaikan ada 3 tips perencanaan keuangan yang bisa kita lakukan dan apa solusi dari Bank Syariah Indonesia untuk itu. Yang pertama, Bapak Ibu, sama-sama yuk kita membangun kebiasaan untuk menabung dan investasi di awal. Nah, kalau kita lihat di depan ini, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu gajian tanggal 1 setiap awal bulannya, Bapak Ibu mungkin sudah punya alokasi ya, yang Bapak-bapak biasanya langsung transfer nih ke istrinya atau ke ibu-ibu nih, tolong dong mah dikelola ya. Yang ibu-ibu nih sekarang jadi ke Menteri Keuangan harus ngelola. Oke, saya harus bayar zakat misalnya, karena kita sebagai Muslim, kita punya kewajiban atau ingin bersedekah. Ada yang punya kewajiban bayar cicilan, cicilan KPR, cicilan motor, cicilan panci, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sudah punya kebiasaan ataupun alokasi untuk menabung dan investasi, dan juga kita punya pengeluaran rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, hal yang sering salah kaprah yang kita lakukan terhadap menabung dan investasi, itu adalah kita nunggu sisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu gajian di tanggal 1, nantilah nunggu sisa tanggal 28, tanggal 30 ada sisa berapa, baru kita tabung, baru kita investasi. Nah, ini adalah kebiasaan yang harus kita ubah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menabung atau investasi nunggu sisa, bukan kita sisihkan di awal, yakinlah tadi ya, tiba-tiba tergoda Shopee, tiba-tiba tergoda Tokopedia, tiba-tiba tergoda promo di Lazada, dan lain sebagainya, akhirnya kita hilaf, nggak jadilah investasi, nggak jadi menabung. Termasuk kita juga harus memikirkan alokasi dana darurat yang bisa kita tempatkan misalnya di tabungan, deposito, atau juga logam mulia. Nah, untuk itu Bank Syariah Indonesia kita punya beberapa produk tabungan yang mudah-mudahan bisa digunakan oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama kita punya tabungan Izi Wadiyah nih Bapak Ibu. Tabungan Izi Wadiyah itu apa? Yaitu tabungan yang kita berikan fitur bebas biaya administrasi bulanan karena skemanya titipan ya. Jadi bebas biaya administrasi bulanan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, tabungannya saldonya tergerus oleh biaya administrasi. Dengan tabungan Izi Wadiyah ini pun juga bisa tarik tunai di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia dan seluruh ATM yang ada, dan khusus ATM Bank Syariah Indonesia dan ATM Bank Mandiri, Bapak Ibu bisa tarik tunai gratis tanpa terkena biaya atau terkena charge. Kemudian bisa transaksi di mesin edisi dan dapat dibuka secara online. Jadi ini sangat cocok sekali nih Bapak Ibu untuk misalnya sebagai rekening payroll Bapak Ibu yang ingin berpayroll di BSI, ataupun untuk tadi dana darurat ingin menaruh di tabungan, tapi jangan di tabungan yang sama dengan tabungan gaji atau tabungan untuk transaksi rumah tangga. Harus di tabungan yang terpisah agar tidak terganggu gugat ketika kita menggunakan rekening tersebut. Yang kemudian Bapak Ibu tadi yang ingin punya perencanaan tadi anaknya mau masuk perguruan tinggi atau ada kebutuhan misalnya untuk pergi jalan-jalan, kita punya tabungan berencana Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu bisa disiplin menabung karena kita akan melakukan dengan sistem auto debit setiap bulannya, dan kita berikan perlindungan manfaat asuransi untuk kepastian dalam pencapaian target dana yang Bapak Ibu sudah tetapkan sejak awal. Termasuk yang tidak kalah penting adalah yaitu tabungan haji Indonesia. Bapak Ibu ya, kalau kita ketahui masa tunggu haji itu dari 10 tahun lebih sampai 40 tahun. Artinya kalau kita nggak siapin dari sekarang, kita mau pergi haji di usia berapa? Nah, salah satu upaya paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan membuka tabungan haji Indonesia terlebih dahulu. Cukup dengan Rp100.000, kita punya rekening yang sudah akan terkoneksi dengan sistemnya Kemenak untuk kemudahan dalam penyetoran dana awal dan mendapatkan porsi haji. Nah, kemudian kalau kita bicara, tadi kita bicara menabung ya, sekarang kita bicara investasi. Nah, investasi itu bagaimana kita langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu tahu dulu tujuan investasi yang Bapak Ibu ingin lakukan itu apa. Misalnya tadi, investasi untuk dana pendidikan anak masuk ke perguruan tinggi. Setelah itu kita tahu berapa lama yang harus kita capai untuk mendapatkan dana tersebut. Setelah kita sudah tahu tujuannya, lalu kita kenali diri kita. Kita ini sebagai investor, kita ini profil risikonya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang senangnya risikonya itu adalah risiko yang rendah, karena nggak suka yang kaget-kaget gitu ya. Ada juga yang risikonya tengah-tengah deh, nggak kaget-kaget banget, tapi nggak rendah-rendah banget. Atau Bapak Ibu yang
sangat challenging. Mungkin buat yang muda-muda nih yang masih milenial ini biasanya nih pengennya tuh risikonya agresif ya. Jadi high risk high return, keuntungannya akan lebih banyak tapi risikonya juga akan lebih banyak juga. Setelah kita tahu tujuannya, kita sudah tahu profil risiko kita, baru kita pilih produk apa yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, investasi itu juga punya tangga ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang risiko rendah, misalnya tabungan berjangka ya, bukan tabungan biasa, tabungan berjangka, deposito, ada yang sukuk, reksadana dan lain sebagainya. Ada yang misalnya pengennya investasi risiko menengah seperti properti ya, kemudian reksadana campuran. Ada juga yang ingin risikonya juga lebih tinggi ya, misalnya dengan bermain saham, reksadana saham ataupun investasi-investasi lainnya. Nah, Bapak Ibu, salah satu investasi yang sangat menarik dan juga menjadi hal yang favorit ya, terutama bagi ibu-ibu nih biasanya adalah investasi kepada logam mulia. Kenapa? Karena memang sejak zaman dahulu kala ini terbukti sebagai instrumen investasi yang memiliki nilai proteksi aset yang kuat secara jangka panjang. Kita lihat simulasinya. Di tahun 97, orang kalau mau naik haji itu butuh duit sekitar 7,5 juta rupiah. Kalau kita konversikan ke dalam logam mulia pada saat itu, ternyata butuh sekitar 300 gram. Nah, sekarang ongkos naik haji itu naik dari 7,5 juta menjadi 35 juta rupiah. Tapi kalau kita konversikan ke dalam logam mulia, mungkin sekitar 50-60 gram sudah cukup. Artinya apa? Artinya memang secara jangka menengah, secara jangka panjang, emas itu memiliki nilai proteksi yang sangat aman. Nah, untuk itu, kalau sekarang di kondisi pandemik ya, Bapak Ibu ingin bertransaksi membeli logam mulia itu takut-takut ya, kok keluar kayaknya masih harus hati-hati gitu ya, takut berkerumun, apalagi toko emasnya jauh. Nah, Bapak Ibu cukup membuka BSI Mobile Banking, Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas tabungan emas, di mana Bapak Ibu bisa bertransaksi, jual beli, transfer, bahkan tarik fisik logam mulia bersertifikat Antam melalui BSI Mobile Banking. Jadi kita sudah ada kerjasama nih Bapak Ibu dengan PT Antam Tbk, kita sudah beli stok emasnya untuk kemudian diperdagangkan atau ditransaksikan oleh nasabah-nasabah kita. Jadi insya Allah ini adalah transaksi yang aman dan sangat mudah, bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, tips pertama ya, tadi menabung dan investasi di awal. Nah, sekarang kita masuk ke tips kedua nih, Bapak Ibu ya. Tips kedua adalah bijak dalam berhutang. Nah, Bapak Ibu sebagai pegawai ya, mungkin kita nggak pungkiri ya, kita agak susah jauh-jauh dari namanya kebutuhan mungkin berhutang atau mengambil pembiayaan. Nah, kita boleh saja lakukan hal tersebut, tapi kita harus lakukan secara bijak. Caranya bagaimana? Kita pastikan hutang atau pembiayaan kita itu memberikan nilai tambah. Atau misalnya hutang tersebut memiliki tujuan untuk pengembangan aset ya, memiliki properti, memiliki aset investasi dan lain sebagainya, atau misalnya untuk tujuan produktif, bukan tujuan konsumtif, misalnya untuk buka usaha ya, untuk misalnya kita beli franchise atau lain sebagainya. Ini mohon izin nih ada yang coret-coret. Pak Tony nih ya. Oke, jadi kita harus bijak dalam berhutang, apalagi kita sebagai pegawai memiliki keterbatasan dalam pendapatan kita ya, meskipun pendapatan kita adalah pendapatan yang sama setiap bulannya, tapi tentu beda dengan ketika kita melakukan kegiatan usaha atau wira swasta. Nah, salah satu pembiayaan yang bisa dikategorikan baik untuk bisa kita lakukan adalah pembiayaan untuk kepemilikan rumah. Jadi kita punya yang namanya Gria Hasanah nih Bapak Ibu. Gria Hasanah itu apa? Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen punya rumah, baik rumah baru atau rumah second, itu bisa menggunakan Gria Hasanah. Apa sih yang spesial buat Bapak Ibu? Jadi kita sudah siapkan nih, untuk seluruh pegawai di bawah Kementerian Keuangan, kita berikan yang namanya Gria Mabrur. Bapak Ibu yang masih milenial, pengen punya rumah, DP-nya kok kayaknya nggak kumpul-kumpul nih Mas Luki. Susah banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan DP 0% kalau Bapak Ibu belum punya rumah pertama atau belum punya KPR. Jangka waktunya pun juga sangat panjang, bisa sampai dengan 30 tahun, bisa dimaksimalkan sampai dengan usia pensiun ya, terutama bagi yang masih muda. Dan juga karena kita syariah, jadi angsurannya itu sudah tetap, sudah jelas pada saat Bapak Ibu akad. Berbeda dengan konvensional ya, kadang-kadang kita deg-degan ya, konvensional itu karena ada namanya bunga floating. Suku bunga naik, tiba-tiba angsurannya naik gitu ya. Nah, ini tidak terjadi di bank syariah. Dan yang lebih menarik lagi, kalau Bapak Ibu lancar mengangsur selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada tunggakan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus porsi haji senilai 25 juta rupiah. Kemudian Bapak Ibu yang ingin take over ya, yang sudah punya KPR, pengen take over ke kita, ke BSI, karena programnya menarik juga bisa kita sediakan yang namanya Gria Hijrah. Termasuk bagi Bapak Ibu yang masih milenial, masih muda, itu bisa kita berikan plafon yang lebih besar dibandingkan nasabah lainnya. Jadi silakan dimanfaatkan untuk pembiayaan Gria Hasanah
supaya bisa punya rumah, bahkan bisa punya kesempatan pergi haji dari Bank Syariah Indonesia. Ini kita punya landing page-nya, Bapak Ibu silakan coba dicek ya, kalau mau di-scan bisa, nanti akan muncul landing page kita yang pengen tahu simulasi angsurannya, pengen tahu syarat dan ketentuannya, atau pengen lihat katalog rumah-rumah yang sudah kerjasama dengan kita, itu silakan. Bisa menggunakan landing page kita untuk mengetahui lebih lanjut informasi tersebut. Selain rumah juga kita punya pembiayaan kendaraan ya, atau pembiayaan oto, karena mungkin buat kita yang ada kebutuhan untuk mobilisasi ke tempat kerja ya dan lain sebagainya, kita mungkin punya ada kebutuhan terkait dengan kendaraan. Nah, silakan dengan pembiayaan oto, Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 7 tahun, dan insya Allah pricing-nya bisa dikomparasikan dengan lembaga keuangan lainnya. Insya Allah kita sangat kompetitif ya Bapak Ibu. Nah, yang tidak kalah menarik juga, kita juga punya yang namanya pembiayaan mitra guna berkah. Bagi Bapak Ibu yang berperol melalui Bank Syariah Indonesia, maka Bapak Ibu bisa mengajukan pembiayaan berbasis perol tanpa ada gunanya, cukup dengan SK. Ini untuk fungsi multiguna, limitnya pun sangat besar. Bisa sampai dengan 1,5 miliar rupiah, jangka waktunya pun lama, bisa sampai dengan 15 tahun. Marginnya itu sudah kita siapkan yang spesial buat Bapak Ibu, dan cicilannya itu setiap bulannya sama, karena kita cicilan syariah. Jadi Bapak Ibu, daripada kita ada kebutuhan rumah tangga harus minjem pakai pinjaman online yang ilegal dan nggak jelas, bunganya tinggi, tiba-tiba persyaratannya dengan ini itu, ya daripada itu mendingan kita yang pasti-pasti aja di lembaga yang kredibel, yaitu Bank Syariah Indonesia, karena di bawah awasannya OJK. Nah ini silakan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan finansial bagi Bapak Ibu dan rumah tangga. Atau Bapak Ibu yang sudah mau persiapan pensiun, kita juga ada pra-pensiun berkah untuk pembiayaan multiguna ya, dengan limit sampai dengan 350 juta rupiah. Nah kemudian selain itu kita juga punya produk dan layanan yang sangat unik, yaitu produk dan layanan berbasis emas. Ya, kita punya gadai emas bagi ibu-ibu yang punya perhiasan emas di rumah, tiba-tiba ada kebutuhan dana darurat, tapi belum punya dana darurat, ini bisa nih digunakan sebagai salah satu alternatifnya. Bapak Ibu tinggal menggadaikan di outlet-outlet kami yang memiliki layanan gadai. Insya Allah prosesnya mudah dan cepat, dan pricing-nya juga kompetitif. Nah, kemudian yang juga tidak kalah menarik adalah cicil emas. Cicil emas itu apa? Jadi Bapak Ibu yang pengen punya emas atau logam mulia, tapi pengen belinya dengan cara mencicil, karena mungkin kalau belinya secara tunai itu nanti takutnya habis gajinya gitu ya, cash flow-nya terganggu, Bapak Ibu bisa melakukan dengan cicil emas. Limitnya sampai dengan 150 juta rupiah. Jangka waktu cicilannya bisa sampai dengan 5 tahun. Caranya gimana? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berakad dengan kita, misalnya hari ini nih, Bapak ada yang pengen beli 50 gram emas. Kita akan lihat harga yang akan kita jadikan rujukan harga beli emas di hari ini, harga marketnya seperti apa. Nah, itu jadi kesepakatan kita. Harganya tidak akan berubah selama masa pembiayaan. Katakanlah misalnya harganya adalah 44 juta. Ini simulasi aja ya. 44 juta untuk 50 gram. Nah, Bapak Ibu cukup menyediakan DP 20% dari harga beli tersebut, atau sekitar 8,9 juta. Sisanya itu akan dicicil selama jangka waktu yang Bapak Ibu pilih. Katakanlah Bapak Ibu memilih jangka waktunya adalah 3 tahun. Maka setiap bulannya Bapak Ibu cukup menyediakan dana sekitar 1,2 juta rupiah, dan nanti di tahun ketiga Bapak Ibu bisa mendapatkan fisik logam mulianya untuk bisa Bapak Ibu simpan, atau misalnya mau digadaikan, ataupun untuk keperluan lainnya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke tips yang terakhir. Yang pertama tadi jangan lupa kita menabung dan investasi di awal. Yang kedua, kita bijak dalam berhutang. Yang ketiga, dan tidak kalah penting, yaitu Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa syukur kita masih punya pekerjaan, kita masih punya amanah keluarga, kita masih punya orang-orang yang di sekeliling kita harus berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain dengan cara kita mungkin bersedekah, berinfak, ataupun berzakat, atau mungkin di umat agama lain ada mungkin sumbangan, ada mungkin derma, dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan kita dengan sangat mudah sekali di era digital ini untuk berbagi kepada orang lain. Bapak Ibu cukup membuka BSI Mobile Banking, kita punya fitur untuk bayar zakat, bayar infak, atau bahkan untuk berwakaf, Bapak Ibu cukup membuka BSI Mobile Banking. Dengan BSI Mobile Banking, Bapak Ibu juga bisa bertransaksi lainnya nih. Ada yang mau top up OVO, top up GoPay, top up e-money. Mungkin tadi ya ada yang ke Shopee, pengen bayar Shopee juga bisa secara syariah di BSI Mobile Banking. Yang terakhir adalah BSI Hasanah Card ya, Bapak Ibu, ini adalah kartu pembiayaan syariah. Fungsinya mirip seperti kartu kredit, tapi insya Allah berbeda dengan kartu kredit syariah, karena kita berada di prinsip-prinsip syariah, termasuk kita mungkin tidak mengenal bunga berbunga, dan kartu ini juga tidak bisa digunakan kepada merchant-merchant yang tidak halal gitu ya. Dan ini adalah kartu yang diterima di seluruh dunia.
Jadi Bapak Ibu lagi ke Tanah Suci, bisa nih bertransaksi dengan BSI Hasanah Card, termasuk lagi jalan-jalan ke luar negeri, lagi dinas ke luar negeri bisa digunakan. Dan kita punya fitur Smart Sodakoh bagi Bapak Ibu yang ingin membayar sodakoh secara rutin dengan fasilitas BSI Hasanah Card. Dan mumpung kita lagi ada free annual fee 1 tahun program, silakan Bapak Ibu untuk membukanya ke cabang-cabang BSI terdekat. Sebagai penutup, kami ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia insya Allah tidak hanya mendapatkan produk dan layanan perbankan saja, tapi juga Bapak Ibu berpartisipasi dalam kebaikan. Kita membangun masjid, ini adalah kontribusi Bapak Ibu. Kita membangun perekonomian desa, itu juga adalah kontribusi Bapak Ibu. Kita membantu orang-orang miskin dalam pendidikan, itu juga menjadi kontribusi Bapak Ibu selaku nasabah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Prita untuk kita bisa sesi diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya panggilnya Mas aja ya. Mas Luki. Ya dong, masih muda. Nah, tadi sharingnya terkait tips mengelola keuangan yang paling dasar lah ya, dan juga beberapa informasi produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia yang Bapak Ibu dapat manfaatkan tentunya sesuai dengan kebutuhan di ASN di Kanwil 1 DJP ini tadi yang mengikuti webinar. Nah, ini sudah banyak sebenarnya yang bertanya melalui chat, ada beberapa tadi, tapi saya akan tahan dulu nih Mas Luki, dan juga untuk sesi tanya jawabnya, karena sebelumnya kita mau bagi hadiah dulu. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Luki, inget nggak ya, atau benar-benar tune in banget nggak? Nah, kita coba nih ya, kita tes di beberapa pertanyaan. Bapak Ibu yang sedang bergabung di Zoom, silakan mengakses handphonenya masing-masing, melalui handphonenya masing-masing, atau klik di kolom chat. Ini ada https://kahoot.it/, silakan diklik di link tersebut. Akan ada tampilan berupa Bapak Ibu menuliskan nama. Nah, dari link tersebut Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang akan kita sampaikan, dan perlu ketepatan dan kecepatan dalam menjawab. Akan kita share untuk link Kahoot-nya. Nah, silakan Bapak Ibu, tadi di kolom chat sudah sudah di game pin-nya berapa? Ini ada yang nanya. Lagi diputar nih ya. Oke. Silakan diakses dulu kolom chatnya, kemudian diklik di bagian Kahoot. Silakan dijawab dengan cepat dan tepat. Nah, ini dia game pin sudah kita tampilkan. 9209473. Jangan lupa dijawab dengan tepat dan cepat. Hadiahnya ada saldo tabungan total sebesar Rp600.000. Nah, bukan itu yang pindah loro kayak animasi Dek. Dirar. Nah, ya ding Mas Fani telu itu berarti. Iya. Aku ngerti nek siji tok sing OC kuwi. Emang sih ya? Sudah mencoba bergabung semuanya. Ada berapa ini Mas Faris yang sudah gabung? Kita tunggu sambil yang lainnya juga bergabung ya. Sudah dicoba masuk Bapak Ibu ke kahoot.it. Pertanyaan mudah-mudah saja kok. Masih 38. Nah, dari pesertanya banyak banget nih, 300 lebih. Yakin nih nggak ada mau saldo tabungannya, lumayan lah buat traktir teman-teman. Makasih ya. Ataupun juga buat modal investasi. Nah, itu yang tentu saja kita tunggu bersama-sama. Oke, kita tunggu sekitar 30 detik lagi ya. Kita tunggu 30 detik lagi.
untuk menunggu Bapak Ibu lain yang ingin bergabung melalui kahoot.it. Kayak pertanyaannya nanti ada sekitar 400 pertanyaan ya, nggak sampai Bapak Ibu. Cuman beberapa pertanyaan aja, kayaknya ada 3 pertanyaan. Nah, karena sedikit pertanyaannya jadi harus tepat semuanya dan cepat. Yang beruntung nanti menjawab dengan tepat dan juga cepat, hadiahnya berupa saldo tabungan Rp200.000. Oke. 70. Berapa detik lagi nih? 10 detik lagi ya, kita tunggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Gimana? Oke, kita start aja nih ya. Kita start ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai kuisnya. Nah, pertanyaan pertama, silahkan nanti dipilih jawabannya yang paling tepat. 3 pertanyaan saja. Yang bukan tabungan BSI apa? Ayo. Aduh, gampang banget ini mah. Tapi siapa nih yang paling cepat? Nah, belum tentu sudah tepat jawabannya, tapi kurang cepat. Nah, bisa jadi ya belum cocok. Pak Rahman menjawabnya lewat kahoot.it. Diklik tadi. Oke, selesai, waktunya habis. Masih ada yang belum menjawab dengan tepat. Siapakah di posisi pertama? Cici. Woi, Cici. Ada Cici, Pabean Juara sama Irvanto Teguh. Nah, ini yang memimpin di pertanyaan pertama. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Next. Apakah akan digeser posisinya? Silakan dijawab pertanyaan kali ini. Berapa besar limit dan jangka waktu mitra guna berkah? Nah, ini adalah yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai ASN yang payroll melalui BSI nanti ya. Bisa nih tanpa agunan fix aset gitu ya, tapi sudah bisa mendapatkan pembiayaan. Kok cepet ya? Ada 40 orang yang menjawab dengan benar. Apakah ternyata klasmen sudah berubah nama-namanya? Benar-benar beda dari yang pertanyaan pertama. Pacman sekarang memimpin, Zip yang kedua, dan Galih Sesa yang ketiga. Next. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan terakhir nih. 3 fitur BSI Mobile. Yang udah punya pasti ya, insya Allah bisa lah ya. Kalau yang belum punya nggak apa-apa. Dijawab aja lah pokoknya. Yang bisa. Oke. Cukup mudah pertanyaannya. Sip. Sudah 3 pertanyaan terlewati. Nah, siapakah yang akan mendapatkan juara ketiga? Oh, LR. Nah, siapa ini ya? Boleh open mic loh ya. Ini ada di klasmen nih tadi ya. Pak Ben juara, dan yang pertama adalah tarat-tarat. Adit 611. Wey, selamat. Boleh raise hand atau apa namanya? Open mic boleh nih yang mendapatkan atau berada di podium. LR yang mana ya, saya mau tahu juga nih. Terus kemudian ini siapa nih? Pak Setio, ini namanya siapa nih Pak Setio? Boleh open mic juga boleh Pak. Adit 611 dan juga ya. Waduh, banyak banget ini supporternya di belakang.
Udah dicatat ya ini sama operator. Selamat ya bagi pemenang. Ini akan mendapatkan saldo berupa tabungan emas senilai Rp200.000. Selamat. Oke. Saya mau lanjut ke pertanyaan sekarang. Saya undang lagi Mas Lucky untuk bergabung. Sudah habis, Mas. Saya lanjut menjawab pertanyaan ini ya, yang mau menanyakan lebih lanjut terkait dengan yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Lucky. Pertanyaannya adalah, sebentar saya cek dulu kolom chat, dari Ibu atau Bapak Sukma ini ya, dan juga dari Pak Waspat. Ini dua-duanya menanyakan tentang tabungan haji. Pertama adalah bagaimana pengelolaan tabungan haji di BSI ya? Apakah sebagus pengelolaan di Malaysia? Oh, sebagus apa sih Mas pengelolaannya di Malaysia? Nanti boleh sharing juga, mungkin akan dijawab oleh Mas Lucky. Kemudian yang kedua mau tanya juga terkait tabungan haji. Jika buka tabungan haji di Surabaya, tiba-tiba waktu berangkat, ternyata nggak di Surabaya, apakah pengurusannya harus di Surabaya? Nah ini kalau Bapak Ibu ASN ini pasti mungkin ini ya, moving, mutasi, seperti itu. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran itu nanti akan dijawab, insya Allah tidak merepotkan. Mungkin tentang haji itu dulu yang dijawab. Silakan Mas Lucky untuk baik. Ya, baik Mbak Prita, izin jawab ya. Luar biasa sih. Jadi pertama yang terkait tabungan haji, apakah sebagus pengelolaannya di Malaysia? Nah ini kayaknya nih sebenarnya pertanyaannya relate ke BPKH nih, bukan ke Bank Syariah Indonesia. Yes. Karena kan kita mungkin kalau di Malaysia itu punya tabung haji ya, yang namanya tabung haji yang merupakan lembaga di Malaysia yang memang mengelola dana haji. Nah masalah bagus atau enggaknya itu saya tidak bisa jawab ya, itu mungkin di ranahnya BPKH. Tapi setahu saya ya, sepengetahuan kita bahwa BPKH itu memang diamanahkan pemerintah untuk mengelola dana haji, di mana mereka itu punya porsi-porsi dalam pengaturan dana haji atau dana abadi umat gitu ya. Ada misalnya sekian persen harus di bank syariah gitu ya dalam bentuk penempatan, sekian persennya lagi itu nanti diinvestasikan di dalam investasi-investasi yang relatif aman, minim risiko, tapi gain-nya juga banyak atau tinggi. Kenapa? Karena memang pergi haji itu kan tanda kutip disubsidi ya Mbak Prita ya, mungkin sebenarnya lebih tinggi dibanding 35 juta ya. Artinya pemerintah harus berpikir. Ingat saya waktu itu. Betul, mereka harus berpikir nih ketika nanti 20 tahun lagi jamaahnya ibadah haji itu berangkat, tentu selisih kebutuhan dana itu kan harus di-cover oleh dari dana investasi itu. Ini makanya itulah yang dilakukan oleh BPKH. Tapi seberapa bagus ya mungkin Bapak Ibu yang bisa lebih menilai ya seperti apa kinerja BPKH. Tapi kira-kira konsepnya seperti itu ya. Untuk terkait dengan pengelolaan dana haji. Mungkin Mbak Prita ada yang mau ditambahkan? Ya, karena saya waktu itu mengikuti dengan komite BPKH ada sebuah acara, karena memang dari biaya haji sekitar 2 tahun lalu ya, mungkin lebih ya sebelum pandemi, 4 tahun lalu, dengan biaya 35 juta total, 35-36 juta untuk wilayah Jawa Timur, itu sebenarnya yang dikeluarkan untuk satu orang itu adalah sekitar 75 juta. Nah, itu seingat saya begitu Bapak Ibu. Jadi mereka memang mengelolanya punya cara-cara tersendiri yang seperti disampaikan oleh Mas Lucky. Oke, makasih tambahannya Mbak Prita ya. Kemudian terkait tabungan haji lain, kalau saya buka tabungan haji di Surabaya, lalu berangkat, tapi sekarang mungkin dinas bukan di Surabaya lagi ya, mungkin di Papua gitu misalnya ya Pak ya. Apakah pengurusannya harus di Surabaya? Jadi masalah pengurusan itu akan sesuai dengan kondisi ketika Bapak Ibu mendaftarkan porsi haji, itu kan akan mengikuti domisili KTP Bapak Ibu. Misalnya ada di Surabaya, berarti Bapak Ibu akan ikut kloter atau porsi di Surabaya. Artinya ketika Bapak Ibu mendaftarkan di Surabaya, Bapak Ibu harus mengurus di Kemenak setempat. Termasuk pada saat pelunasan, meskipun pelunasan bisa dilakukan secara online untuk pembayarannya, tapi secara administratif sampai dengan saat ini setahu saya, itu masih harus ada pengurusan administratif yang dilakukan oleh pihak jamaah ke Kemenak yang sesuai dengan pada saat pendaftaran. Nah, kalau pada saat pendaftaran awal itu harus datang langsung jamaahnya karena terkait dengan masalah bionik scanning ya, biometrik scanning gitu ya. Tapi kalau untuk pelunasan setahu saya karena sudah urusannya hanya administratif itu bisa diwakilkan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu jalan atau solusi untuk terkait administratifnya itu bisa diwakilkan.
Kurang lebih seperti itu ya Pak Waspat, mudah-mudahan menjawab. Ya, Oke, Mbak betul. Prita. Oke, ada yang mau langsung bertanya mungkin juga boleh open mic langsung terkait dengan pertanyaan Pak Waspat juga tadi sudah jawab Pak Luki, betul. Jadi sesuai dengan KTP memang pengurusannya Pak. Tapi secara tabungan hajinya pun mau buka di mana saja nggak masalah gitu. Biasanya sih yang sesuai dengan kloternya itu tadi. Ada pertanyaan lain? Silahkan Bapak Ibu boleh open mic langsung. Ini mungkin Bapak Ibu di sini sudah pergi haji ya, mudah-mudahan amin amin robbal alamin ya. Tapi tadi banyak ya kalau di kolom chat kan banyak yang pengen pergi haji ya Mbak Prita ya. Oh iya tadi ya waktu ditanya apa tujuannya. Jadi memang salah satu upaya kita yang bisa kita wujudkan paling mudah itu segera deh kita buka tabungan haji. Caranya juga sangat gampang nih Mbak Prita. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya rekening BSI, kan kita tinggal buka rekening secara online ya, download di aplikasi App Store atau Google Play, BSI Mobile, Bapak Ibu bisa buka rekening tabungan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya BSI Mobile, Bapak Ibu mau buka tabungan haji, tinggal buka di situ. Nanti ada pilihannya tuh, buka tabungan haji Indonesia ya. Nanti silakan Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan dana ibadah haji di situ. Nanti di saat 25 juta sudah terkumpul, nanti akan ada notifikasi Mbak Prita. Akan ada notifikasi kepada nasabah bahwa dana Bapak Ibu sudah cukup nih untuk pendaftaran haji untuk mendapatkan porsi. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita sama-sama jalanin ya. Oke, Pak Waspat juga nanya nih, apakah BSI sudah tersebar di mana saya? Baik, Pak Waspat, kurang lebih outlet kita atau cabang kita itu tersebar sekitar 1.300 lebih outlet di seluruh wilayah Indonesia. Kita punya 11 regional office atau kanwil gitu ya. Dari mulai kanwil di Aceh, kanwil di Palembang, kanwil di Medan, kanwil di Palembang, kanwil di Jakarta itu ada 3, kemudian kanwil di Jawa Barat di Bandung, kemudian kanwil di Semarang, kanwil di Surabaya ya, kemudian kanwil di Kalimantan di Banjarmasin dan dan kanwil di Makassar untuk di wilayah Indonesia Timur. Jadi insya Allah untuk setidaknya di kota-kota besar itu pasti ada outlet Bank Syariah Indonesia, termasuk untuk turunan-turunannya ya. Kita sudah cukup tersebar di seluruh wilayah Indonesia, apalagi kita adalah merger dari 3 bank syariah. Artinya 3 outlet milik 3 bank syariah ini menjadi outletnya Bank Syariah Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak Waspat ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, Mbak Prita kayaknya sudah ini. Oh, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ada. Silakan Mbak Prita. Saya cek dulu dari Pak Najib. Belum sempat nabung nih Mas untuk pendidikan anak, tapi muncul kewajiban untuk pendidikan anak. Gimana solusinya? Ini kejar-kejaran ceritanya, biar nggak ketangkep ya Pak ya. Betul. Jadi memang salah satu mungkin dijawab langsung sama Mas Luki. Oke, baik. Jadi memang salah satu objektif kita merencanakan keuangan itu supaya kita nggak deg-degan nih Mbak Prita. Ketika ada hal-hal tiba-tiba harus bayar uang sekolah, kita udah siap gitu ya. Nah, gimana sekarang nih kalau misalnya tiba-tiba bulan depan harus bayar, kita belum punya uang ya? Ya ini memang jadi challenge kita ya. Berarti kita harus cari nih dari mana sumber yang kita bisa dapatkan. Ya, kita mungkin misalnya kita punya satu aset tertentu yang kita harus jual, ya bisa jadi itu jadi sumber kita. Atau mungkin kita punya ada investasi lain yang mungkin belum terlalu urgent, itu jangan-jangan harus kita alokasikan dulu. Karena kan yang namanya dana pendidikan kan jatuhnya itu adalah sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mendesak gitu ya. Nah ini silakan Bapak Ibu yang lebih paham nih keuangan Bapak Ibu. Nah makanya kenapa ada bocor ya? Nah, makanya kenapa kita perlu perencanaan keuangan, mudah-mudahan yang belum terjadi seperti Pak Najib ini, ya kita bisa merencanakan dari sekarang. Caranya gimana? Banyak tadi caranya. Mungkin ada yang pengen dengan tabungan berencana. Cukup dengan tabungan berencana ya. Kita akan menabung setiap bulannya, kemudian nanti di saat setahun, 2 tahun, kita sudah punya target dana yang diinginkan untuk misalnya anak masuk sekolah. Karena yang namanya masuk anak sekolah kan kita sudah bisa prediksi ya, Bapak Ibu ya, dari sekarang. Anak kita umur 5 tahun, berapa sih usia nanti masuk ke sekolahnya, gitu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, selain tabungan berencana, kita juga punya reksadana, Bapak Ibu. Jadi reksadana itu, kita ada berbagai macam produk ya. Reksadana itu apa? Reksadana itu buat yang belum tahu ya, itu seperti kita investasi secara berjamaah. Jadi Mbak Prita, kalau kita investasi sendiri ya, mungkin hasilnya ya akan sedikit.
Tapi ketika kita mengumpulkan orang-orang yang ingin berinvestasi, kita punya dana, kemudian ada pengelolanya, insya Allah kita bisa lebih optimal lagi. Nah, inilah dengan reksadana kita ada kerjasama dengan manajer investasi yang profesional dan bonafit. Misalnya seperti contohnya itu adalah Mandiri Investasi, ada BNP Paribas. Nah, mereka lah yang kemudian kita mintakan tolong untuk mengelola titipan-titipan dana Bapak Ibu itu untuk diinvestasikan di tempat-tempat yang optimal. Misalnya ke sukuk, misalnya ke surat berharga, misalnya ke saham-saham syariah, mereka yang lebih paham sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Nah, ketika kita bicara reksadana, ini bisa jadi alternatif untuk tabungan atau untuk perencanaan dana pendidikan. Nah, kalau misalnya kita dana pendidikan yang masih panjang ya, misalnya Mbak Prita nih, Mbak Prita mau izin punya anak? Sudah punya anak 2. Nah, ada yang sudah mau masuk kuliah? Belum ya? Langsung panik. Misalnya anak Bapak Ibu mau kuliah lagi 15 tahun lagi. Artinya kita punya waktu yang panjang untuk menyiapkan. Nah, ini salah satu produk yang cocok itu adalah reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham itu dia memiliki potensi return yang tinggi, tapi harus kita ambil untuk tujuan jangka yang panjang. Kira-kira lebih dari 10 tahun atau 12 tahun. Kenapa? Karena kalau untuk jangka pendek, yang namanya reksadana saham itu kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil yang baik. Tapi kalau secara jangka panjang, dia bisa memberikan hasil yang baik. Mungkin sekitar 18% sampai 20% itu bisa kita dapat gain-nya. Nah, kalau untuk yang jangka pendek, bisa dengan salah satunya cicil emas, Mbak Prita. Kita misalnya anak kita mau masuk SD 2 tahun lagi, kita siapin aja cicil emas. Cicil emas kita sudah prediksikan berapa biayanya akan masuk nanti di 2 tahun lagi, kita konversikan ke dalam logam mulia kira-kira berapa. Nah, setiap bulannya kita akan langsung secara disiplin beli angsuran, sehingga nanti pada saat masuk sekolah nggak kagetan atau nggak dadakan lagi. Kira-kira kayak gitu ya, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan mencerahkan. Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak Prita. Iya, ada lagi dari Pak Wahyu atau Bu Wahyu ini ya. Berapa biaya admin bulanan dari tabungan BSI atau tabungan emas? Dan juga berapa minimal tabungan tersimpan supaya tidak tergerus biaya administrasi, artinya imbang dengan bagi hasilnya. Nah, kita punya 2 tabungan, nanti dijelaskan sama Mas Luki, mungkin lebih detail nih ya. Oke, boleh itu Mas jawabannya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Wahyu. Jadi kita punya namanya tabungan Easy. Nah, tabungan Easy itu punya 2 akad pilihan. Yang pertama tabungan Easy Wadiyah, tadi sudah Bapak Ibu sudah tahu ya, yaitu tabungannya berakad titipan ya. Ketika titipan itu tidak ada bagi hasil, tapi tidak ada biaya administrasi. Artinya tidak ada biaya bulanan yang kita ambil dari rekening tersebut untuk tabungan Easy Wadiyah. Nah, kemudian ada tabungan Easy Mudharabah. Nah, tabungan Easy Mudharabah itu adalah akadnya bagi hasil. Jadi setiap bulannya Bapak Ibu mendapatkan bagi hasil. Tapi ada biaya administrasi sekitar 10.000 ya Mbak Prita kalau nggak salah ya, untuk biaya administrasi 10.000 itu setiap bulan, mau berapapun jumlah saldo kita pasti akan terdebet untuk biaya administrasi tersebut. Nah, sekarang berapa jumlah minimal tabungan yang harus kita simpan gitu ya supaya biaya administrasinya seimbang dengan bagi hasilnya. Nah, ini saya belum pernah menghitung secara khusus ya, tapi memang kalau yang namanya menabung itu, konsep menabung itu memang beda dengan investasi ya. Jadi memang kita tidak terlalu banyak nyimpen uang atau mengharapkan adanya imbal bagi hasil yang tinggi. Karena memang yang namanya tabungan biasa itu bisa dikatakan itu sangat kecil sekali untuk bagi hasilnya. Beda mungkin dengan tabungan berjangka seperti tabungan berencana atau tabungan pendidikan, itu memang dia punya nisbah ya, atau porsi bagi hasil dari bank yang akan lebih besar untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Kalau tabungan memang relatif rata-rata akan tergerus inflasi nih Bapak Ibu. Jadi memang menabung itu fungsinya itu hanya sekedar buat menitipkan uang, misalnya tadi untuk dana darurat ataupun untuk operasional sehari-hari. Lainnya Bapak Ibu bisa langsung simpan di tempat-tempat instrumen perbankan lainnya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya nih ada dari Mbak Hikmah nih. Ya. Oke, nah ini angsuran emas apakah flat tiap bulan? Kalau harga emas naik turun pengaruhnya enggak dengan angsuran? Nah, jawabannya boleh, Mas, adalah tidak terpengaruh. Karena kami ini menggunakan prinsip syariah. Ketika Bapak Ibu berakad dengan bank syariah untuk misalnya mencicil emas, jadi kita akan menetapkan harga belinya di saat Bapak Ibu berakad dengan kita. Jadi misalnya harga emas saat ini misalnya 900.000 per gram, ya itu yang akan kita gunakan, berapa gram yang Bapak Ibu akan cicil. Besoknya berubah, 2 hari lagi berubah, minggu depan berubah, itu tidak akan mempengaruhi angsuran karena sudah kita tetapkan sejak awal. Kita tidak bermain spekulatif, tapi memang ini adalah cicilan emas untuk dengan prinsip syariah.
Jadi tidak berpengaruh ya. Jadi silakan Mbak Hikmah. Inilah keunggulan dari cicil emas di Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu nggak usah deg-degan. Harga emas naik turun tidak berpengaruh terhadap dari jumlah angsuran. Oke, Ya, Pak itu Waspat tadi. usul aja nih biaya administrasi minimal bagi hasil bagi yang kurang dari 10.000. Oke. Mungkin bisa Ini dipilih usulan ya. tabungannya yang wadiah ya Pak Luki ya, dan juga Bapak Ibu yang lain yang memang menginginkan saya nggak mau ada biaya administrasi, itu bisa dipilih tabungan isi wadiah yang dia tidak mendapatkan bonus ataupun bagi hasil, tapi juga tidak ada biaya, memang betul-betul untuk dipakai sebagai transaksi harian. Sedangkan untuk yang sifatnya dia investasi jangka panjang bisa kemudian dipindahkan dari tabungan tersebut ke produk yang lain, seperti itu. Ada lagi yang mau menanyakan, monggo nih. Saya ingatkan bagi tadi pemenang Kahoot ya, 3 orang bisa menghubungi nomor handphone yang tertera di kolom chat. Akan diinfokan yaitu ke PIC-nya adalah Mas Faris, akan tulis nomor handphonenya di kolom chat. Jadi tadi bagi 3 pemenang untuk Kahoot bisa menghubungi nomor handphone Faris yang sudah tertera di kolom chat. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Sebelum karena ini waktunya juga hari Jumat, sudah mau istirahat sholat Jumat, masih ada waktu sekitar 1 jam lagi, tapi memang sudah sesuai dengan jadwal acara kita hari ini sampai dengan pukul 10.30. Apabila masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau nggak ada, nanti kan sudah ada nomor-nomor marketing ya. Betul. Barangkali kalau pertanyaan nggak ada, tapi pengen langsung tadi ingin geria hijrah, geria mabrur, atau tadi ingin cicil emas, ya itu silakan ya Mbak Prita ya. Itu teman-teman sudah share ya nomor kontaknya handphonenya, ya. Dan tentu saja nanti insya Allah seperti yang disampaikan oleh Pak Anang tadi di awal dan juga Pak John, silaturahimnya nggak cuma di Zoom, insya Allah teman-teman dari BSI mungkin nanti juga akan berkunjung ke DJP terkait dengan mungkin layanan-layanan yang kita bisa berikan. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa ambil foto terlebih dahulu ya. Beberapa yang kameranya on atau dibuka, kita foto terlebih dahulu sebelum kita akhiri acara pada pagi hingga siang hari ini. Oke, ada 12. Ya, yang dibuka mungkin ya, yang apa namanya? Yang kameranya dibuka, kita bisa ikuti terlebih dahulu untuk foto. Boleh dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Lagi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, wah, terima kasih. Tadi pesertanya sudah mencapai 300 lebih, mungkin sudah ada, ya mungkin sudah ada yang live. Ini untuk sementara sudah mendapatkan informasi mengenai financial planning dan juga produk dari layanan Bank Syariah. Oke, masih ada Mas? Berapa slide lagi? 2 lagi sepertinya ya. Karena yang lain ini ditutup. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Luki, tadi sudah disampaikan terkait dengan tips dan juga bagaimana layanan dari Bank Syariah Indonesia yang bisa Bapak Ibu jadikan salah satu cara untuk berinvestasi. Dan juga Bapak Ibu dari ASN DJP Kanwil 1, terus kemudian Pak John yang juga masih mengikuti acara ini, kemudian Bapak Ibu Deputi dari BSI yang juga ikut hadir, area manajer maupun area segmen dan rekan-rekan yang mengikuti acara webinar ini. Kami ucapkan terima kasih sekali atas sambutan baiknya dan juga telah mengikuti acara hingga selesai.
Saya punya pantun, boleh ya? Bangun rumah dari bata. Kalau ada salah kata, maaf ya, karena kita nggak sempurna. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Mas Pak Luki. John. Ya, terima kasih Pak. Pak Makasih Mbak John, Prita matur ya. nuwun. Pak Matur John, nuwun terima Bapak. kasih Pak Luki. Sangat Bapak Bapak Ibu semuanya, matur Ya. nuwun waktunya. Saya izin pamit. Selamat bekerja kembali dan semoga sehat Terima selalu. kasih Pak Luki, Pak John. Terima kasih Pak Anang ya. Izin pamit tuh Pak Anang. Oke, matur nuwun. Hadir bersatu dan bergerak maju, saling peduli, selalu berinovasi, modernkan teknologi, mengembangkan talenta, berakhlak mulia untuk Indonesia. Kami bersatu, inklusif dan terbuka, selalu bergerak maju, universal semua, mengembangkan talenta, berakhlak mulia. Kami bersama untuk Indonesia. Kami bersatu dalam hasanah, bersatu membawa faedah, bersatu terus mengadakan berkah, bersatu untuk umat Bank Syariah Indonesia. Bersatu untuk Indonesia, bersatu dalam hasanah, bersatu membawa faedah, bersatu untuk umat. Kami bersatu dalam hasanah, bersatu untuk membawa faedah.